dilarang masuk, khusus pendakian penduduk yang tahu jalur ini. Itulah tulisan yang terpampang di alun-alun Surya Kencana. Memang pendakian ini ilegal karena tidak ada pos pendaftaran maupun pos 1, 2, 3 hingga sampai ke puncak. Yang ada bukannya pos untuk istirahat, tetapi petilasan-petilasan, gua, dan beberapa sumber mata air yang terdapat sebuah kolam kecil yang sering dipakai mandi oleh para peziarah yang datang ke sana. Sebenarnya, sebelum puasa kemarin, saya dan rekan kerja juga hendak mendaki gunung ini via jalur Napak Tilas. Namun dilarang sama istri, karena waktu itu dia memang sedang mengandung. Ucapnya, entar aja habis lahiran, karena kamu kan naik bukan karena hobi, tapi cuma cari mistisnya. Begitulah ucap istriku yang membuat kami gagal mendaki. Dan karena bukan aku yang mendaki, jadi aku angkat cerita timku yang pada saat itu yang akhirnya ikut mendaki Gunung Gede via petilasan kerajaan Pajajaran ini. Dan ini semua adalah kisah nyata. Memang ilegal untuk para pendaki yang biasa muncak gunung lewat jalur resmi yang telah disediakan. Namun jalur ini tidak ilegal untuk para penduduk yang biasa naik ke puncak. Tentunya untuk suatu kepentingan. Setiap petilasan adalah bekas peninggalan kerajaan Pajajaran. Banyak gundukan batu buat yang pernah ke Gunung Padang. Seperti itu, gundukan batu dan tanjakan setiap ukirannya. Itulah yang dijelaskan oleh Sing Kuncen ketika mereka sampai di sana. Cerita dimulai pada bulan Januari 2015. Pagi itu, seorang Kuncen dan 2 temannya datang ke rumahku dan mengajakku naik ke puncak. "Mul, hari Rabu kita muncak," ucap si Kuncen ke Mulyadi yang menjadi narasumber cerita kali ini. Dikarenakan ada seorang tamu dari Jampang Surada yang katanya mendapat sebuah petunjuk gaib agar dia berziarah dengan naik ke puncak lewat jalur ini. Kenapa si Kuncen datang ke rumah Mulyadi dan mengajaknya naik gunung? Karena memang sebelumnya dia berpesan kalau hendak muncak lagi, minta diajak. Dikarenakan ternyata si Mul juga memiliki satu kepentingan, yaitu dia ingin ke puncak agar bisa minta ke Allah supaya lamaran kerjanya diterima di perusahaan sepatu yang sudah sejak lama dia inginkan. Dan wallahu alam, sekarang dia sudah bekerja di sana. Sebelum masuk ke cerita, aku akan sedikit menjabarkan siapakah sebenarnya perempuan itu, perempuan yang hendak ingin naik itu. Namanya adalah Asih. Ternyata dia sudah 10 hari berangkat dari rumahnya dan muter-muter di kota Sukabumi, Cianjur, Cugenang, Cipanas, hingga ke Bogor. Menurut pengakuannya, dia adalah suruhan Nyai Roro Kidul untuk mengambil salah satu benda di puncak Gunung Gede dan mandi kembang di telaga yang ada di alun-alun. Tapi naiknya tidak boleh sendiri, harus dengan Kuncen. Dan namanya adalah Api Hineng. Namun sekarang beliau sudah almarhum. Dan itulah yang membuat Asih muter-muter hingga suatu hari di kota Sukabumi dia bertemu dengan seorang tukang ojek. "Ojek, Neng?" sapa tukang ojek di bundaran Sukaraja, Sukabumi. "Iya, Mang, saya mau naik ojek, tapi ada syaratnya." "Syarat? Syarat apa tuh, Neng?" "Tenang, helm ada kok." "Mang, tahu alamat Kuncen Gunung Gede nggak?" "Kuncen?" "Iya, yang suka nganteri naik gunung." "Oh, kalau tidak salah di daerah Salabintana dan juga Cimangkok itu suka ada yang nganteri naik gunung." "Kalau di Salabintana saya sudah ke sana, tapi bukan itu Kuncennya." Jadi Neng mau naik gunung apa mau ketemu Kuncennya?" "Keduanya, Mang." Kalau Kuncennya mah yang ada di daerah Cimangkok. Udah ke sana?" "Belum, Mang. Tolong anterin saya kalau Mamang tahu." "Terus yang Neng cari itu siapa nama Kuncennya?" "Namanya Api Ineng." "Ya udah, berangkat. Kalau nama Kuncennya memang saya tidak tahu, tapi kalau ada Kuncen yang ada di sana itu saya pernah dengar. Nah, kita nanti di sana tanya sama warga aja." Diantarlah Asih ke daerah Cimangkok, bertanya-tanya pada warga tentang sosok yang bernama Api Hineng ini. Tapi sesampainya di sana, kebanyakan warga tak tahu, karena warga taunya adalah nama Abah Ece, Kuncen di Pasir Muncang rumahnya. Sekarang beliau juga sudah almarhum. Karena penasaran, Asih dan tukang ngecek itu mengunjungi rumah Abah Ece. Barangkali dia tahu tentang Kuncen yang bernama Api Ineng ini. Setelah sampai di rumah Abah Ece, ternyata Api Ineng itu adalah buyutnya Abah Ece
Terus ditanyakanlah apa maksud dan tujuannya hingga mau mencari Api Ineng. Mau apa, Neng? Ke Api Ineng? Saya minta mau diantar naik ke atas buat ngambil sesuatu di puncak. Saya diutus oleh Nyai Ratu. Di sini aku juga akan menjelaskan kenapa Mul bisa tahu percakapan Kuncen dengan perempuan itu. Karena memang saat perjalanan muncak, dia banyak bertanya tentang tujuan dari si perempuan itu. Di sini Abah Ece tak langsung percaya. Dia manggil dua saudaranya yang sekarang juga jadi Kuncen via jalur Cimangkok. Di sana mereka langsung berunding untuk memastikan jika perempuan ini memang tidak berbohong. Saat mereka berdua ngumpul di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara sepatu kuda dan suara dahaman kuda di luar rumahnya. Pintu rumah yang tertutup pun juga terbuka sendiri. Harum wewangian bunga juga langsung masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Abah Ece berucap sendiri, "Benarkah Nyai Ratu, perempuan ini adalah utusan Nyai?" Suasana mendadak hening saat Abah Ece mengucapkan itu. "Iya, dia adalah utusan saya. Antarkan dia ke atas." Padahal di ruang tamu rumah Abah Ece hanya ada mereka berempat. Tapi ada satu suara perempuan tanpa wujud yang mengucapkan seperti itu. Itulah apa yang Kang Huir ucapkan ke Mulyadi di tengah perjalanan. Perempuan dan para Kuncen pun juga tak langsung berangkat di hari itu. Mereka menginap dulu satu malam di rumah Abah Ece dan berziarah dulu ke makam Api Ineng. Sedangkan Kang Huir dan juga Kang Gana menyiapkan persiapan logistik untuk persiapan mendaki di pagi harinya. Di sore itulah Kang Gana datang ke rumah untuk mengajak Mas Mul muncak di pagi harinya. 2 orang Kuncen, 1 perempuan, dan 4 penumpang tambahan, yaitu Mulyadi, Chandra, Asep, dan juga Bapak Mulyadi. Mereka berangkat pagi hari sekali, sekitar pukul jam 4 pagi. Di sini, Abah Ece tidak ikut naik karena memang beliau sudah sepuh dan meminta 2 saudaranya untuk menggantikannya mengantarkan AC. Dimulailah perjalanan itu dari rumahnya di Kampung Gadok, Kampung Kuncen dan Mulyadi. Di pagi harinya, semua sudah berkumpul di rumah si Kuncen. Pengecekan logistik dan juga peralatan dilakukan. Namun, tidak ada tenda ataupun jas hujan. Mereka hanya bawa terpal dan juga kresek hitam besar, kastrol, termos, air, beras, roti, indomie, senter, golok, dan pisau. Mereka pastikan terbawa karena mereka akan sangat membutuhkannya. Rombongan pun berangkat setelah doa bersama dilakukan. Cigadok bukanlah kampung terakhir, tapi harus melewati Kampung Cikaung dan juga Kampung Lemah Duhur. Kurang lebih dengan 20 menit berjalan kaki. Setelahnya, barulah bisa melewati kebun teh, kemudian masuk hutan. Awal perjalanan, jalur sudah cukup menantang. Mereka juga harus langsung menaiki bukit yang terkadang harus merayap dengan memegang akar pohon untuk bisa menaikinya. Di atas bukit itu, ada satu tanah datar untuk istirahat. Namun, mereka tak bisa lama-lama, karena setelah itu, mereka harus langsung menuruni bukit. Di bawah bukit ini, ada sebuah pertemuan jalur. Rombongan lewat Lemah Duhur juga sedang jalan. Satunya adalah jalur dari Via Salabintana yang sekarang terkenal dengan jembatan gantungnya. Di persimpangan ini ada satu tempat istirahat berupa tanah datar. Rombongan itu istirahat di sana dan tak lama langsung harus kembali melanjutkan perjalanan. Di jalur ini hutan begitu rimbun. Jalan setapak pun sudah hampir tertutup semak belukar. Selain itu, pacet juga sangat banyak di sana hingga cukup menjadi rintangan. Setelah melewati jalur itu, rombongan bertemu dengan 7 orang dan juga banyak sekali anjing. Mereka bukanlah pendaki, namun pemburu bagong atau babi hutan. Di sini, rombongan ini istirahat cukup lama. Mereka makan, ngopi, dan juga ngobrol ngalor ngidul. Sampailah para pemburu melanjutkan aksinya, dan rombongan ini pun juga melanjutkan perjalanannya. Hampir setengah jam berjalan, trek pendakian ini sudah mulai nanjak terus. Hingga akhirnya, jalurnya tiba-tiba menjadi buntu. Jalan setapak yang biasa dilalui menghilang. Di sini, 2 Kuncen itu pun membuka jalan. Cukup lama, karena jalur yang sebelumnya ada masih belum juga ketemu. Akhirnya, mereka berdua pun bersedekap, kemudian berdoa. Teriakan sangat keras diteriakan oleh Manggana sampai menggema di seluruh gunung ini. "Bah, di mana jalannya, Teh? Di mana jalan, Teh?" Yang artinya, "Kek, di mana jalurnya?" Di sini, tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana, seperti berasal dari seorang kakek yang tidak ada wujudnya. "Kadio, didio jalan mah.
yang artinya kesini, di sini jalurnya. Kebanyakan orang pasti tak asing dengan sebutan nama Raden Surya Kencana di Gunung Gede. Namun perlu diketahui, jika sekarang namanya telah berganti atau memang banyak panggilan nama beliau. Salah satunya adalah Raden Haji Numangkunegara, dan ini adalah ucap Si Kuncen. Menurut sejarah dan cerita masyarakat Cianjur, Raden Surya Kencana adalah putra dari Adipati Cianjur, Raden Arya Wiratano, yang sering juga disebut dengan Jayalana, salah satu pendiri dari kota Cianjur yang menikah dengan seorang putri dari kerajaan Jin, yaitu Dewi Arumsari. Makam Adipati Jayalana ada di daerah Cikundul, Cikalong, Cianjur, yang kemudian memiliki putra bernama Raden Surya Kencana dan putri Sukaisi. Raden Surya Kencana sudah ada di kerajaan Gunung Gede, sedangkan adiknya berada di Gunung Ciremai. Bahkan Raden Haji Surya Kencana selalu datang dengan menunggangi kuda kosong setiap ada acara pawai di kota Cianjur. Dan kuda kosong itu adalah ikon kota Cianjur yang paling ditunggu oleh masyarakat ketika ada di sana. Sejarah kuda kosong ini adalah pemberian dari upeti kepada kerajaan Mataram oleh Raden Arya Wiratano dengan memberikan 3 biji beras, 3 biji lada, dan juga 3 biji cabai. Sedangkan dari Mataram memberi keris dan kuda. Sementara kuda itu diberikan kepada adiknya, yaitu Raden Arya Wiratano. Tapi kuda itu tak pernah ditunggangi, lebih untuk menghargai simbol pemberian. Dan di alun-alun Surya Kencana, untuk yang memiliki kelebihan dapat melihat hal gaib, dikatakan jika di sana ada 24 lewit padi atau gudang padi, juga pohon kelapa selawe jajar, yaitu 25 pohon kelapa yang berbaris, namun tak kasat mata. Itulah sedikit sejarah dari cerita masyarakat Cianjur tentang kerajaan gaib Gunung Gede. Oke, mari kita lanjut ke cerita. Setelah mendengar suara kakek tua itu, rombongan itu pun terus mengikutinya hingga sampai di depan sebuah pohon yang sangat besar, di mana pohon itu sudah tumbang. Ternyata jalurnya memang tertutup oleh pohon yang tumbang itu, dan rombongan pun setelah melanjutkan jalur yang lama, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak ada lagi kejadian aneh hingga rombongan memasuki area Puncak Gede. Selain perempuan itu seringkali digendong oleh Si Kuncen karena beberapa kali kakinya kram, mungkin karena fisiknya memang lemah dan dia bukan seorang pendaki. Dengan perjuangan yang sangat besar itu, karena jalur ini begitu panjang dan ekstrim, akhirnya rombongan sampai di Pancar kurang lebih jam 2 siang setelah berangkat jam 5 pagi. Sebelum lanjut ke puncak Gunung Gede, rombongan ini berhenti dulu untuk bertawasul di batu kunci. Di sini, rombongan memasukkan tangan ke setiap lubang yang ada di batu kunci itu. Adapun benda yang didapat di dalam lubang harus dimasukkan dulu ke dalam kain atau plastik berwarna hitam yang harus dibukanya nanti ketika sudah turun. Kemudian dilanjutkan perjalanan ke Batu Sinden dan juga Batu Munding atau Batu Kerbau. Tempatnya masih di area puncak dan langsung bertawasul juga di sana. Sesampainya di puncak, rombongan itu turun ke alun-alun, entah sebelah kiri atau kanan. Posisi jalurnya dia sedikit lupa. Yang jelas di sini ada tulisan dilarang masuk. Khusus pendakian penduduk yang tahu jalur ini. Kurang lebih seperti itu tulisannya. Rombongan pun segera membuka terpal untuk dijadikan tenda di dekat telaga. Si Kuncen juga sudah biasa untuk membuka tenda di area itu jika sedang membawa rombongan. Kalau kemarin ada yang bilang di area telaga sekarang kotor, berarti para pendaki setelah tahun 2013 pada jorok dan tidak mau menjaga lingkungan. Di samping telaga itu, ada air yang keluar dari tebing sebesar jari kelingking. Airnya begitu jernih, hingga rombongan itu pun mengambil air itu untuk minum. Memang begitu indah pemandangan sore itu. Perjuangan yang begitu hebat, terbayarkan sudah. Apalagi ketika memasuki malam, penuhnya bintang yang sangat besar, memenuhi langit, dan bulan sabit juga menambah kesempurnaan malam itu di alun-alun Surya Kencana. Setelah sholat maghrib dan terus sholat isya, Mul pun tertidur di tenda dan dibangunkan tepat jam 12 malam oleh Si Kuncen. Bangun, waktunya mandi kembang, sholat tahajud dan sholat hajat untuk meminta semua keinginanmu kepada Allah. Insya Allah akan dikabulkan. Oh, dingin bah, ucap Mul menggigil. Bangun Jang, jika di bawah sana doa semua orang bersaing agar dikabulkan Tuhan, maka jika di atas ketinggian, kemungkinan besar doamu akan segera sampai kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua keinginanmu dikabulkan Tuhan. Jelasnya lagi. Iya Pak, Mul paham. Iya dah, terima kasih penjelasannya.
Mulyadi pun segera bangun dari tidurnya, keluar tenda, mandi tengah malam, kemudian mengambil air wudhu dan melanjutkan dengan sholat hajat. Ya Allah, semoga lamaran pekerjaan yang saya masukkan ke pabrik sepatu bisa secepatnya diterima dan dapat panggilan. Amin. Itulah doa yang Mulyadi panjatkan di atas ketinggian. Setelah itu, dia hening sejenak karena di luar tendanya seperti ada yang mengobrol. Sampurasun, ucap salam dalam bahasa Sunda. Suara laki-laki yang penuh wibawa. Rampes, jawaban salam dari seorang perempuan. Mungkin itu adalah suara AC. Aya naon, ngundang kaulah datang. Yang artinya, ada apa? Mengundang saya datang. Abdi di pirawang Nyai Ratu, dongkap ka dieu kanggo mandaken Eyang Prabu. Saya disuruh Nyai Ratu untuk bertemu dengan Eyang Prabu. Jadi, anjen jalmina. Jadi, kamu orangnya? Iya, abdi jalmina, nudi piwarang. Iya, saya orang yang dia suruh. Iya, pusakana, bawa balik. Ini pusakanya, segera bawa pulang. Mulyadi pun penasaran, siapakah orang di luar yang mengobrol dengan AC. Dia segera memberanikan diri untuk mengintipnya dari dalam tenda. Yang ternyata, beliau sedang ngobrol dengan seorang pria penuh wibawa dan memakai mahkota di atas kepalanya. Sosok pria tersebut menatap ke arah Mul, kemudian berkata, Ku kaula didoaken, pamaksa dan maneh dikabulken, panegeran ku kaula didoaken, pamaksa dan maneh dikabulken pangeran. Saya doakan semoga semua doamu dikabulkan oleh Tuhan. Di sini Mulyadi hanya menganggukkan kepala. Amin. Sosok pria tersebut pergi meninggalkan AC. Nampak dia didampingi 2 ekor macan kumbang berwarna hitam pekat yang menghilang di kejauhan. Meskipun malam hari, namun karena terangnya bulan, sosok-sosok itu menjadi kelihatan jelas. Di sini Mul pun memutuskan untuk istirahat di dalam tenda yang terbuat dari terpal. Saat itu, hanya Mul yang mengingat kejadian itu. Karena ketika sahabat Mul, termasuk bapak sudah tidur duluan dan Kuncen tak tahu kemana. Mungkin sedang bertawasul di luar tenda. Selang beberapa saat, setelah Mul baringkan badan di dalam tenda, Asih masuk ke dalam. Ikutan tidur ya, A? Iya, silahkan. Asih pun tidur di sampingku. Tadi kamu lihat? Iya, saya lihat. Beliau itu Eyang Haji Surya Kencana. Hah, serius? Kamu salah seorang yang beruntung. Kamu bisa melihatnya dan didoakan juga olehnya. Kalau boleh tahu, tujuan kamu itu sebenarnya apa, Asih? Kalau kamu memang percaya, tujuanku adalah membawa kunci salah satu gudang milik Bunda Ratu. Gudang apa? Aku nggak tahu. Saya pun juga tidak tahu isi gudangnya. Hanya hasil semediku di petilasan pantai Karanghawu, Pelabuhan Ratu. Saya disuruh membawa kuncinya dulu, yang saat ini sedang dipegang oleh Raden Surya Kencana. Dan orang yang mengantarkan saya harus Apih Ineng. Berarti kamu? Saya tidak menduakan Tuhan. Saya hanya diberi sedikit kelebihan agar bisa melihat bangsa gaib oleh Tuhan dan juga berinteraksi dengan mereka. Sebentar. Aku masih nggak paham. Sudah, nggak usah dibahas lagi. Lebih baik kita istirahat. Obrolan pun selesai. Tak ada lagi hal ganjil setelah itu. Mereka tidur di dalam tenda hingga subuh. Singkatnya, setelah sholat subuh, mereka semua menyaksikan keindahan lautan awan yang hanya bisa didapat di ketinggian. Kegiatan muncak yang tadinya mau berhari-hari berubah menjadi 1 malam karena tujuan Asih telah tercapai, yaitu untuk bisa bertemu dengan Eyang Prabu Surya Kencana. Dan saat siang setelah sarapan, semua peralatan kembali di-packing. Rombongan itu memutuskan untuk pulang karena tujuan Asih telah terlaksana. Kurang lebih jam 10 siang, rombongan itu segera turun dengan masih menggunakan jalur yang sama, yaitu jalur pendakian khusus penduduk. Cuaca gunung tak dapat lagi diprediksi. Langit siang yang cerah tiba-tiba berubah drastis menjadi mendung dan gelap gulita. Padahal jalurnya masih sangat jauh, baru sepertiga perjalanan. Pakai jas hujannya, pinta si Kuncen. Padahal saat itu hujan belum turun, tapi semua rombongan menurutinya memakai jas hujan dadakan dari karton plastik hitam. Dan benar saja, tepat setelah jas itu dipakai, hujan turun dengan sangat derasnya.
rombongan itu tak berani melanjutkan. "Resikonya sangat besar jika kamu terpleset." Itulah yang si Kuncen ucapkan. Di sini terpal pun kembali dibuka. Rombongan itu istirahat sambil menunggu hujan reda. Tapi sampai senja tiba, hujan tak kunjung reda. Dan atas kesepakatan bersama, mereka pun menginap lagi. Berhubung stok makanan juga masih banyak, jadi mereka tak risau walaupun harus menginap 1 malam lagi. Namun, kala itu suasananya begitu mencekam, tak seperti saat ngecamp di alun-alun. "Perbanyak doa sama Tuhan," ucap si Kuncen menambah keangkeran malam itu. Karena terlihat begitu banyak pasang mata dari kejauhan yang nampak mengamati mereka. Sesekali terdengar auman suara hewan buas yang menambah ketakutan para rombongan. "Tong ngaganggu, indit sing jauh." "Jangan ganggu, pergilah," ucap si Kuncen ketika mendengar suara hewan buas itu. "Pak, anterin pipis," ucap si Mul ke bapaknya. "Oh, udah gede, sana pipis sendiri." "Ih, takut pak." "Nih, bawa senter." Bukannya mengantar, namun bapak Mul malah hanya memberinya senter. "Mul, nanti jangan arahin sentermu ke atas," ucap Asih dari dalam tenda. "Kenapa sih?" "Jangan aja, nanti kamu bisa pipis di celana." "Ah, Asih malah nakut-nakutin." Awalnya Mul sangat ragu dan takut, namun rasa ingin buang air kecilnya sudah tak bisa lagi ditahan. Mul pun langsung keluar tenda untuk pergi beberapa meter. Lega." Di sini ucapan Asri langsung terngiang. Rasa takut dan penasaran pun mulai menyelimuti hatinya. Dengan senter yang dia bawa, langsunglah Mul mengarahkannya ke atas pohon. Sebuah pohon yang sangat besar, tepat di mana dia berdiri untuk buang air kecil. Mul pun langsung mematung ketika melihat sesosok perempuan berjubah merah sedang duduk di salah satu cabang pohon. Sialnya, arah senter itu tepat ke wajahnya. Wajah perempuan itu sangat hancur dan juga buruk rupa. Lidahnya menjulur panjang keluar. Beberapa belatung hingga jatuh ke wajah Mul. "Tolong, tolong, tolong!" Teriakan Mul terasa sangat kencang. Namun nyatanya, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Mulutnya hanya mangap-mangap. Mulyadi hanya bisa diam mematung. Lari pun dia tak bisa. "Pipis di celana enggak?" ucap Asih yang datang dengan ditemani si Kuncen. "Tong, here Bader, indit neng ulah ngaganggu." "Jangan mengganggu," ucap si Kuncen kepada sosok itu. Perempuan berdaster merah itu hanya tertawa. Asih kemudian membaca doa-doa, dan setelah selesai mengusapkan tangannya ke wajah Mulyadi, Mulyadi pun bisa bersuara lagi dan tubuhnya bisa kembali lagi digerakkan. "Iya, hantu, itu hantunya," ucap Kuncen dan Asih hampir barengan. "Ayo, masuk tenda. Udah biarin aja." Mereka bertiga pun segera masuk ke dalam tenda. "Di sana ada hantu," jelas Mul ke rombongan lain yang masih ada di dalam tenda. Mereka semua saling tatap setelah mendengar ucapan Mul. "Dengerin Mul," pinta bapak Mul. Di sini suasana kembali hening karena semua rombongan ikut mendengarkan suara di luar tenda. Di sana terdengar suara tangisan dan tertawaan perempuan seakan mau menakuti para rombongan. Mul dan kawannya pun ketakutan. Tapi untuk para Kuncen, Asih dan juga bapak Mul, mereka merasa biasa saja. "Tidak perlu takut, ini tempat mereka. Kita ganggu, bukan mereka yang mengganggu. Anggap kejadian ini untuk memperkuat keimanan kita kepada Tuhan. Karena bukan hanya manusia yang Allah ciptakan, toh mereka juga sama diciptakan," jelas si Kuncen. Malam pun semakin larut. Hujan juga sebenarnya sudah reda, namun untuk keselamatan, si Kuncen memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pada besok pagi. Tak ada lagi kejadian aneh hingga pagi hari. Hanya saja mereka ditemani alunan musik tangisan dan juga tertawaan dari seorang perempuan di luar tenda yang tidak ada capeknya. Bahkan sesekali ada suara orang yang mengobrol. Begitu banyak langkah kaki yang terdengar seperti mengelilingi tenda, namun semua rombongan mengabaikan. Singkatnya, pagi pun datang. Pagi sekali, rombongan langsung bongkar tenda yang terbuat dari terpal itu. Setelah makan makanan ringan, mereka langsung berangkat turun dan tak ada lagi kejadian aneh. Hanya saja jalan yang licin dan Asih sesekali digendong oleh mereka semua secara bergantian karena kakinya sering kram. Selesai. Sekian cerita yang bisa Bami sampaikan. Untuk hal-hal semacam ini, mungkin sedikit lebih sulit untuk dipercayai.
Tetapi bagi mereka yang memang mengalami, ini semua adalah hal yang sangat nyata, terlebih untuk mereka yang mendalami. Di sini, Bang Pet hanya berniat untuk menjadikan ini sebuah cerita yang mungkin cukup kalian jadikan sebagai hiburan jika kalian tidak percaya atau belum pernah mengalaminya. Dan untuk mereka yang percaya atau bahkan pernah mengalami hal semacam ini, semoga pengalaman itu bisa menjadikan kalian lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menyadari betapa agungnya Tuhan. Sekian cerita yang bisa Bang Pet sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.